Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan. Apa yang dimaksud dengan keuangan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan diartikan sebagai keadaan uang, urusan uang, dan segala sesuatu yang bertalian dengan uang dan seluk-beluk uang. Sedangkan menurut Ridwan dan Inge, keuangan merupakan ilmu seni dalam mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antar bisnis dan pemerintahan. 3 pertanyaan dasar mengenai keuangan. Yang pertama, investasi jangka panjang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Area keuangan ini biasanya disebut sebagai penganggaran atau capital budgeting. Yang kedua, bagaimana perusahaan mengumpulkan uang untuk mendanai investasi ini? Pilihan pendanaan perusahaan biasanya disebut sebagai keputusan struktur modal atau capital struktur. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan mengatur arus kas yang timbul dalam kegiatan operasi sehari-hari dengan baik? Area keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen modal atau working capital management. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan perusahaan? Manajemen keuangan sendiri sangat berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, pengelolaan aktiva, dan perolehan dana. Lalu, apa manajemen keuangan itu? Menurut Agus Sartono, manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Secara umum, manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari 1. Keputusan pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan. Misalnya, kebijakan penerbitan sejumlah obligasi dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau fixed asset seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Bentuk organisasi bisnis. Pertama, perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang saja dan mudah dibentuk. Biaya pembentukannya. Keuntungan usaha perseorangan hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Kegiatan pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Selain itu, pengenaan pajak hanya pajak pribadi, bukan pajak perusahaan. Perseorangan akan memiliki tanggung jawab tidak terbatas, artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perseorangan dan harta pribadi pemiliknya. Perseorangan jarang ada yang bertahan lama. Hal ini diakibatkan karena meninggalnya pendiri atau pemilik dari usaha perseorangan tersebut. Sumber pendanaan perseorangan sendiri sangatlah terbatas karena hanya dari satu orang saja. Karena hanya bergantung pada pola pikir seorang saja, apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka resiko kegagalan akan sangat besar. Yang kedua, persekutuan merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari usaha tersebut, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Saat persekutuan memiliki modal yang lebih banyak, apabila suatu individu tidak mempunyai cukup uang untuk memulai suatu usaha, maka ia dapat mengundang seorang investor lain untuk join sebagai partner. Karena dalam persekutuan lebih banyak pemilik kreditor lebih percaya dalam memberikan pinjaman daripada usaha perseorangan. Adanya partner dengan berbagai latar belakang dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya,
dalam hal keterampilan, hubungan, dan keahlian sehingga manajemennya lebih baik. Kemudian adanya variasi dalam manajemen dan banyaknya sumber modal akan dapat meningkatkan prospek dari persekutuan untuk tumbuh dan dapat memperluas produksi dan pemasarannya dibandingkan dengan usaha perseorangan. Dalam persekutuan, tanggung jawabnya tidak terbatas, artinya setiap partner bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh partner lain yang bertindak atas nama usaha atau dengan kekuasaan partnernya. Secara hukum, suatu persekutuan dapat diberhentikan karena adanya kematian, ketidakmampuan atau penarikan salah satu dari partner. Di dalam partnership, lemahnya pengendalian ditunjukkan oleh semua aktivitas yang dilakukan setiap partner atas nama persekutuan akan mengikat semua partner, walaupun aktivitas tersebut mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, korporasi. Sebagai salah satu kesatuan menurut hukum atau suatu badan usaha yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah. Dalam korporasi, tanggung jawab atas hutang terbatas di mana tanggung jawab hutang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dalam korporasi juga ada kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya, tidak seperti bentuk usaha yang lain. Korporasi juga memiliki jangka waktu yang tidak terbatas karena kepemilikannya bisa diwariskan, tidak seperti partnership atau perseorangan. Korporasi juga lebih mudah memperoleh dana dengan pinjaman atau penerbitan saham. Di dalam korporasi, manajemennya juga lebih baik karena semakin banyak keterampilan individu yang dihimpun di dalam korporasi. Tapi di dalam pendirian korporasi, regulasi isinya lebih banyak dan peraturan-peraturan yang berlaku lebih rumit. Adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan korporasi, pemilik saham minoritas akan dikalahkan dengan mayoritas. Pendirian koperasi sendiri memerlukan biaya tidak sedikit, bahkan cukup banyak dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain. Korporasi dikenakan sistem pajak berganda atas pajak usaha koperasi itu sendiri dan pajak dividen yang diterima. Tujuan manajer keuangan. Aktivitas manajer perusahaan mempunyai 3 fungsi penting. Pertama, membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua, membuat keputusan bagaimana biaya investasi tersebut atau capital structure decision. Dan yang ketiga, mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau working capital management. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan harga pasar saham perusahaan, karena seluruh keputusan keuangan akan terinfeksi di dalamnya. 5 fungsi manajemen keuangan. Pertama, planning atau perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. 5 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, time value of money atau nilai waktu uang. Time value of money mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang kita terima saat ini lebih berharga daripada $1 yang kita terima di masa mendatang dan berlaku pula sebaliknya. Yang kedua, there is a risk-return trade-off atau adanya trade-off antara risiko dan pengembalian. Risiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi pula. Biasanya, investor lebih memilih investasi yang berisiko tinggi. Ketiga, cash flow are the source of value. Cash flow menunjukkan arus kas sesungguhnya. Yang kedua adalah energi perusahaan. Yang ketiga adalah raja. Yang keempat adalah modal utama. Tanpa adanya cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow diibaratkan seperti energi bagi perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan miliki, maka semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Yang keempat, marketplace reflect information. Investor merespon adanya informasi dengan cara membeli atau menjual investasi mereka.
Kabar baik akan meningkatkan harga saham dan kabar buruk dapat menurunkan harga saham. Contoh kabar baik adalah ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani, harga pasar saham meningkat karena masyarakat percaya bahwa dengan pergantian Menteri Keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menguntungkan para pemegang saham. Namun, hal sebaliknya pun berlaku. Contohnya, pada saat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, pada saat itu, harga pasar saham menurun. Dan yang kelima, individual respond to incentive. Orang-orang akan lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.